Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurani Rahman dengan NIM B2206024, program studi S1 Kebidanan semester 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu adaptasi sistem reproduksi dalam kehamilan. Pengenalan perubahan anatomi fisiologis tubuh selama kehamilan dapat mengadaptasikan ibu terhadap perubahan tersebut. Selama kehamilan, ibu akan mengalami perubahan anatomi fisiologis pada sistem organ tubuhnya. Sistem reproduksi ibu salah satu sistem yang memegang peranan penting dalam kehamilan. Perubahan anatomi dan adaptasi fisiologi sistem reproduksi meliputi perubahan pada yang pertama yaitu ada vagina dan vulva, yang kedua ada cervix, yang ketiga ada uterus, dan yang keempat ada ovarium. Yang pertama ada vagina dan vulva. Hormon estrogen mempengaruhi sistem reproduksi sehingga terjadi peningkatan vaskularisasi dan hiperemia pada vagina dan vulva. Peningkatan vaskularisasi menyebabkan warna kebiruan pada vagina dan disebut dengan tanda Chadwick. Perubahan pada dinding vagina meliputi peningkatan ketebalan mukosa, pelunakan jaringan penyambung, dan hipertrofi otot polos. Akibat penanganan otot polos menyebabkan vagina menjadi lebih lunak. Perubahan yang lain adalah peningkatan sekret vagina dan mukosa vagina memetabolisme glikogen. Metabolisme ini terjadi akibat pengaruh hormon estrogen. Peningkatan metabolisme menyebabkan metabolisme meningkat. Hasil metabolisme atau glikogen menyebabkan pH menjadi lebih asam 5,2 sampai 6. Keasaman vagina berguna untuk mengontrol pertumbuhan bakteri patogen. Yang kedua ada perubahan pada serviks. Perubahan pada serviks merupakan akibat pengaruh hormon estrogen sehingga menyebabkan massa dan kandungan air meningkat. Peningkatan vaskularisasi dan edema, hiperplasia dan hipertrofi kelenjar serviks menyebabkan serviks menjadi lunak atau tanda Goodell, dan serviks berwarna kebiruan tanda Chadwick. Akibat pelunakan isthmus, maka terjadi antefleksi uterus berlebihan pada 3 bulan pertama kehamilan. Yang ketiga ada perubahan pada uterus. Pertumbuhan uterus dimulai setelah implantasi dengan proses hiperplasia dan hipertrofi sel. Hal ini terjadi akibat pengaruh hormon estrogen dan progesteron. Penyebab pembesaran uterus antara lain yang pertama ada peningkatan vaskularisasi dan dilatasi pembuluh darah, hiperplasia dan hipertrofi, dan perkembangan desi2 uterus bertambah seberat sekitar 70-1100 gram selama kehamilan. Baik, yang selanjutnya itu yang ketiga, perubahan pada uterus. Pertumbuhan uterus dimulai setelah implantasi dengan proses hiperplasia dan hipertrofi sel. Hal ini terjadi akibat pengaruh hormon estrogen dan progesteron. Penyebab pembesaran uterus antara lain yang pertama itu ada peningkatan vaskularisasi dan dilatasi pembuluh darah, hiperplasia dan hipertrofi, dan perkembangan desi2. Uterus bertambah berat sekitar 70-1100 gram selama kehamilan. Ukuran uterus mencapai umur kehamilan term adalah 30 x 25 x 20 cm dengan kapasitas lebih 4000 cc. Perubahan bentuk dan posisi uterus antara lain, bulan pertama uterus berbentuk seperti alpukat, 4 bulan berbentuk bulat, akhir kehamilan berbentuk bujur telur. Rahim yang tidak hamil atau rahim normal sebesar telur ayam pada umur 2 bulan kehamilan sebesar telur bebek, dan umur 3 kehamilan sebesar telur angsa. Selama kehamilan dinding otot rahim menjadi kuat dan elastis. Fundus pada serviks mudah fleksi disebut tanda MCD atau McDonald. Korpus uteri dan serviks melunak dan membesar pasca umur kehamilan minggu ke-8 disebut tanda Hegar, sedangkan posisi rahim pada awal kehamilan adalah anterefleksi atau refleksi. Pada umur kehamilan 4 bulan kehamilan rahim pada dalam rongga pelvis dan setelahnya memasuki rongga perut. Tinggi fundus uteri selama kehamilan. Umur kehamilan 12 minggu, tinggi fundus uteri mencapai dengan 3 jari di atas simfisis. Pada umur kehamilan 20 minggu, fundus akan 3 jari di
bawah pusat 24 minggu, setinggi pusat 28 minggu, 3 jari di atas pusat 32 minggu, pertengahan pusat dengan processus xiphoideus 36 minggu, setinggi processus xiphoideus 40 minggu, 2 jari di bawah processus xiphoideus. Yang keempat ada ovarium. Selama kehamilan ovulasi berhenti, pada awal kehamilan masih terdapat corpus luteum graviditatum dengan diameter sebesar 3 cm. Pasca plasenta terbentuk, corpus luteum graviditatum mengecil dan corpus luteum mengeluarkan hormon estrogen dan progesteron. Baik, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.